belum bertobat, dikasih uang banyak lagi, pasti kambuh. Tanpa Tuhan, pasti kambuh, saya jamin. Saya jamin akan kambuh ke dunia lamanya. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa persekutuan. Karena saya merasakan, ketika saya jauh, saya mencoba lari dari persekutuan. Saya kembali ke teman-teman lama saya, bukannya saya mau menyeret teman-teman saya yang mau terseret lagi. Tuh, lihat. Kenapa? Tuh. Aduh, saya bilang kalau begini habis saya. Ada cewek lewat langsung ini. Padahal saya sudah bertobat, sudah merokok, enggak minum, enggak apa. Tapi sudah digini-gini. Nah, sebelah. Lihat cewek cantik. Bayangkan saudara, kalau saya enggak ingat firman Tuhan, yang mana? Enggak gampang hidup ini saudara yang kita hadapi. Enggak gampang jadi laki-laki, enggak gampang. Mudah tergoda. Makanya butuh topangan dari istri-istri atau para perempuan berdoa. Dan juga kami butuh juga istri juga berpenampilan. Iya, daripada jelalatan di luar bahaya. Ini saudara, makanya kita dalam Tuhan tetap Tuhan bilang, makananmu bukan roti saja tetapi melainkan firman Tuhan. Artinya 50-50, seimbang. 50% firman Tuhan yang kita makan, 50% tetap menginjak tanah, bekerja, berbuat, andalkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Jadi ini saudara, selanjutnya ini buat bapak-bapak dan calon bapak-bapak. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi saudara, bagaimana suami mau bahasa robo bagaimanapun dia tidak menghargai istrinya. Tidak menghormati istrinya. Yang kaum lemah. Mau dia bahasa roh 3 hari 3 malam. Ya rabas kata gitu saudara, tidak bakalan. Kalau tidak menggunakan firman Tuhan ini saudara. Kenapa? Para suami maupun di online dimanapun kalian berada atau menonton ulang lagi kembali video ini. Bertobatlah, kasihilah para istrimu. Tunjukkan bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan juga yang harus kita kasihi. Ya, kenapa saudara? Mungkin saya dulu cuek saya dengan istri saya. Selama hidup tidak pernah ke salon istri saya. Ketika saya bertobat, bolehkah saya ke salon? Katanya. Sangat boleh, saya bilang. Uangnya mana? Kirim nomor rekening. Iya, karena saya juga takut ada potensi. Mata saya kadang-kadang dulu masih jelalatan. Jadi saya harus merubah juga, istri saya juga harus berpenampilan. Karena apa? Cantik itu mahal. Ya kan ibu-ibu? Cantik itu mahal. Tidak ada yang gratis. Kalian kira yang di luar itu yang amoy-amoy yang cantik itu tidak ada modalnya? Jangan salah. Ini pelakunya yang memodalin juga dulu. Iya, saya tahu. Saya memodalin. Iya. Karena saya mau lihat dia tampil cantik. Sayang ada uang enggak? Ada. Mau kemana? Gengsi dong, kan namanya pacaran kan. Walaupun saya punya istri kan, makanya saya bilang saya mantan dari segala mantan. Ditanya perempuan, punya uang enggak? Ada, walaupun pas-pasan pasti ada. Kenapa? Mau ke salon, oh mantap, mana nomor rekeningnya? Kan bergaya saudara. Walaupun pulang ke rumah, aduh habis uang. Iya, kenapa? Hanya karena pengen juga dia ini cantik. Tetapi begitu jahatnya saya tidak mengasihi istri saya. Jadi walaupun saya berdoa, walaupun saya bekerja, enggak ada yang berhasil dan beruntung. Semuanya buat sakit penyakit saya. Tiap mau dapat uang, habis buat salon orang lain. Buat sakit saya berobat ke dokter. Semua. Buat masalah apalah, muncul-muncul macam-macam masalah semua. Jadi uang habis-habisan, bukan tidak ada uang, tapi uangnya
Udah mau keluar tuh, udah keluar rekapnya. Harus ini. Rumah sakit menunggu, resep dokter menunggu, amoy-amoy menunggu. Bang, kos-kosan belum dibayar. Haleluya, saya bilang. Iya. Nggak gampang jadi laki-laki. Makanya di sini butuh topangan, butuh doa, butuh kasih dari ibu-ibu. Ajarkan ini kepada anak menantu kita. Kita wariskan. Kita mau hidup anak-anak kita nanti dimenangkan oleh firman Tuhan ini. Kalau kita mewariskan harta kekayaan, enggak ada. Enggak bakalan bisa. Percaya omongan saya ini, saya udah pelakunya juga. Mau ngumpul sampai kapan ngumpulnya, enggak pernah terkumpul. Saya kerja enggak pernah terkumpul. Iya, tetapi hidup dalam Tuhan berbeda. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau rancang, itu yang disediakan Tuhan. Jadi ini saudara, pentingnya para suami, hargai istrimu, hargai para wanita kaum yang lemah. Lakukanlah firman Tuhan ini, kasihi mereka. Karena mereka sudah dipersatukan. Hargailah mereka. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan sama saja kan sudah satu daging. Hargai, hormati, kasihi. Ya kalau yang lebih bawa ke luar negeri. Bawa dia berduaan sampai anak saya itu saudara yang tua itu. Papa itu sama mama itu harus berdua. Bayangkan anak saya yang tua itu bisa menilai saya. Itu baru-baru saya bertobat saudara. Kan anak-anak nih kecil 3 semua cowok. Saya mau jalan. Dia larang adik-adiknya jangan ikut. Biar aja mama papa berdua aja jalan sana. Anak saya perhatian ngelihat. Kenapa? Sangat jarang. Sangat jarang. Makanya kalau kemarin waktu kami ke Israel. Ada di sini saksinya. David. Bagaimana istri saya itu karena masih hidupnya seperti yang dulu masih. Kadang juga dia ilpil masih dengan saya itu jalan berdua. Ya ada David tuh saksinya. Kalau enggak ditegur Pak Thomas baru dia diam. Kamu jangan kesana kemari, duduk dekat suamimu. Kenapa? Karena selama 15 tahun dalam pernikahan itu saudara saya itu cuek-cuek. Kalau kayak jalan saya di situ dia di sini. Karena apa? Sudah terbiasa juga istri saya melihat seperti itu. Saya takut dilihat amoy-amoy yang lain di luar sana. Karena dulu sering waktu saya nakal, saya itu ngaku bujang. Tidak pernah saya ngaku punya istri. Iya, selalu bilang bujang. Jadi kalau dekat istri pura-pura itu begini-gini. Jalan duluan saya kan. Atau dia udah duluan. Jadi kebiasaan itu saudara yang harus, saya juga harus merubah istri saya. Sampai itu pun pekaknya gembala sidang kita bilang, hei duduk berdua. Ya itulah potensinya tadi perlu ada orang yang menegur saudara. Walaupun sudah saya ini melayani di mimbar. Semuanya masih menginjak bumi. Butuh bapak rohani. Kalau enggak begitu, saya mungkin, iya tanya si David itu. Naik aja sendiri istri saya, sudah bilang Pak Thomas, jangan sombong kalau naik ke Gunung Sinai. Yang punya kemampuan, jangan sombong. Maksudnya jangan sombong, saya mampu, saya kuat. Ya istri saya kan begitu, dia kan tiap sore olahraga kan. Jadi kalau 7-8 kilo sehari itu biasa aja, naik Gunung Sinai itu biasa aja dia kan. Saya ngos-ngosan saudara. Lihat tanya David, saya ditinggal sama istri saya. Jalan dia di depan sana dia memimpin dengan Pastor Thomas mereka. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, inilah akibat salah saya dulu. Iya, harus banyak-banyak bertobat lagi saya ini. Karena dia udah kebiasaan hidup dulu yang saya atur seperti itu. Jangan jalan bergandengan karena takut dilihat amoy-amoy yang lain. Iya, ketahuan, ngakunya bujang. Kalau dulu saya berpenampilan, karena mungkin body juga enggak yang begini saudara, masih ya rata lah, masih bisa lah kalau dibilang masih bujangan antara dua abu-abu. Ada betulnya orang ini bujang. Karena perempuan itu saya dapat ilmunya saudara. Di luar sana. Saya dapat ilmunya perempuan itu suka dibohongin. Kalau kita jujur bilang ada istri dia kabur. Makanya jurusnya adalah mengaku bujangan. Jadi itulah hidup kita harus mengasihi mereka. Iya, saya harus mengasihi dia.
Saya bilang jangan kesana kemari, duduklah dekat saya. Kalau jalan-jalan bersamalah. Saya tahu itu tidak gampang merubah sifat yang udah 15 tahun saya jalani. Dan tidak gampang, begitu juga. Tapi puji Tuhan, karena gembala sidang negur, dia langsung dia ikut. Akhirnya nggak mau jauh-jauh dia. Haleluya, saya bilang, rasain kamu. Iya. Padahal buah yang saya tanam dulu, itu yang saya petik. Makanya kalau saya pun kadang-kadang disakiti istri itu, ya Tuhan, lebih parah juga istri saya dulu merasakannya. Banyak kadang-kadang saudara saya diuji sama rumah tangga. Tapi saya bersabar. Bagaimana dia dulu 15 tahun bersabar menunggu saya bertobat. Tidak gampang. Tidak mengerti kalau kutuk itu masih aktif dan mengerti. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa. Apalagi sekarang kita sudah bertobat, sudah hidup dalam Tuhan. Kita sudah yakin bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang kudus. Artinya setiap doa kita, apapun itu pasti Tuhan dengar. Yakin saja saudara, cuma porsinya. Tuhan lagi atur porsinya supaya kita siap menerima apa yang kita doakan. Dan ada sesuatu yang belum beres di dalam kehidupan kita, yang harus saya bereskan. Dan saudara bereskan. Kita koreksi diri. Kita mengkoreksi, oh saya ini sudah melakukan firman, tapi kenapa firman ini tidak aktif ya dalam kehidupan saya. Koreksi kembali. Ada yang salah satunya tadi, doanya tidak dijawab Tuhan karena dia tidak mengasihi istrinya. Bayangkan bagaimana ceritanya mengasihi istri saudara. Sudah pulang tengah malam, mau pagi, istri masak, nyuci, ngantar anak sekolah, naik motor, hujan-hujan pakai jas hujan. Saya tidak mau ngajarin istri naik mobil. Mobil ada. Karena saya takut kalau mengajarin dia bisa nyusul saya, cari-cari saya. Nah itu jahatnya saya nggak mengasihi istri. Oh iya, betul saudara. Saya nggak mau ngajarin istri saya dulu. Kalau dia bisa pakai mobil, hujan-hujan dia cari saya. Bahaya kan? Ini potensi saya bilang. Jadi mending dia nggak usah bisa pakai mobil. Tapi waktu saya bertobat saudara, yang pertama kali saya lakukan, karena saya mengasihi. Kebetulan ada berkat Tuhan, saya belikan mobil, setahun tidak dipakainya saudara. Iya, ada mobil saya beli, setahun tidak dipakainya. Padahal saya mau menunjukkan bahwa saya mengasihi dia. Karena apa? Orang sudah terluka kan tidak gampang untuk merubah. Berarti saya yang harus sering melakukan perubahan-perubahan itu sehingga dia terimpartasi berubah. Terakhir hampir setahun saya bilang, kalau enggak dipakai saya jual aja mobil itu. Padahal sudah kursus dia. Saya dorong kursus. Tapi enggak dipakai-pakai. Karena dengar saya mau jual, mau enggak mau dia pakai. Puji Tuhan sekarang, saya juga ringan juga kadang-kadang kalau repot kayak gini berangkat dia bisa berangkat ngantar ngantar anak sekolah. Kalau dulu kasihan saudara saya pikir, jahat sekali mobil ada. Kalau mobil enggak ada enggak apa-apa. Hujan-hujan bayangkan pakai jas hujan bertiga. Anak di depan yang kecil digendong, satu di depan duduk, di belakang satu. Itu karena saya tidak mengasihi. Itu. Jadi inilah semua menghalangi semua berkat Tuhan. Doa. Saya bisa berdoa saudara. Saya bisa berdoa. Walaupun saya waktu itu belum bertobat. Tetap berdoa juga saya. Ya kalau mimpi setan mau datang saya berdoa saya. Kadang-kadang kalau tidur kan ada setan datang kan. Mau cekik saya, bangun saya. Berdoa saya. Saya bisa berdoa. Tetapi tidak seintim waktu saya bertobat saudara. Karena inilah yang Tuhan ajarkan kita. Jadi anak-anak muda di sini, kalau orang tua menegur, karena dia mengasihi. Karena saya juga seperti itu dengan anak-anak saya. Tetapi saya pelan-pelan menegur mereka, takut mereka pahit hati dengan saya. Karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Jadi saya dengan lemah lembut mengajarkan mereka. Karena saya mau melakukan firman Tuhan itu. Jadi ini saudara, next.
Dan akhirnya hendaklah kamu semua saja sekata, seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Berarti ada perkataan seia, sekata. Ada kesepakatan suami istri. Karena kita sudah jadi satu, apa yang dipersatukan Tuhan berarti harus sama sudah. Setiap apa yang kita lakukan. Karena kita mau jadi pelaku firman Tuhan, apa yang konteks yang saya sampaikan tadi, bagaimana hidup di luar sana. Goyangan ekonomi itu luar biasa, tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan mengasihi, Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Makanya lakukan aja, enggak sulit kok. Enggak sulit, mengasihi itu enggak sulit. Enggak sulit. Tapi memang ada ujiannya, yaitu tadi kadang-kadang dilempar tangan, enggak apa-apa. Tenang aja, berdoa aja, saya sudah melewati hal itu. Selanjutnya, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin saudara? Untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak menghidupi firman ini, kita tidak akan memperoleh berkat yang murni dari Tuhan. Masih ada sumbatan-sumbatan. Kenapa? Hidup itu tidak usah neko-neko, jangan dibawa dalam roh terus ya, bahaya. Saya banyak melihat orang di luar sana ngeroh hidupnya. Hati-hati, jangan ngeroh. Ngeroh maksudnya begini saudara, semuanya harus minta petunjuk Tuhan. Maunya seperti gembala kita semua diperdengarkan atau apa. Jangan, kalau tidak kuat jangan. Karena itu panggilan kenabian itu beda. Tidak semua dalam satu organisasi, satu persekutuan, nabinya banyak, yang ada bertengkar. Hanya satu. Jadi banyak orang di luar sana saya lihat, waduh saya kasihan. Saya kasihan sekali. Sampai berdoa ada yang bilang ada yang 3 jam, 4 jam. Oh Tuhan Yesus. Tapi habis berdoa, maki-makinya keluar, caci makinya dengan anaknya. Mana bisa? Firman itu tidak akan aktif dalam hidupnya. Saya banyak ngelihat. Banyak orang berpikir mau ngerubah orang menjadi Kristen. Sementara dia sendiri masih belum Kristen. Boro-boro orang buta menuntun orang buta yang terjadi. Itu Tuhan tidak mau. Makanya ketika kita hidup, hiduplah seimbang dalam roh dan kebenarannya. Jadi tinggal kita melakukan, kita kurangi, mungkin dulu udah caci makinya keluar, kayak saya dulu kadang-kadang kalau pergaulan itu bisa jadi binatang itu bisa keluar semua juga. Tetapi ketika firman Tuhan menegur saya terus dan saya juga mau diberkati Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan berkat itu, ya saya sudah mulai, saya tinggalkan satu-satu semua kebiasaan lama saya tinggalkan. Kenapa? Karena semua saya dipenuhi dengan firman Tuhan. Tetapi saya tidak mau ngeroh. Yang dimaukan, yang disenangi Tuhan adalah melakukan firman itu. Hiduplah dengan kasih. Karena kasih itu menutup banyak dosamu. Itu ada firman Tuhan loh. Kasih. Makanya kalau kita lihat di luar sana saudara, bagaimana orang itu tidak beragama Kristen. Tetapi dia suka mengasihi orang. Bisa membantu orang. Orang miskin dibantu. Dia kasih. Apa yang bisa dibantu? Karena dia kasih. Ya hidupnya diberkati. Kalau kita lihat banyak itu artis-artis itu kan yang mengasihi. Saya ngelihat luar biasa saudara. Ada salah satu artis dulu terlibat narkoba, dia berhenti. Saya lihat kesaksiannya walaupun dia berbeda dengan kita. Bayangkan. Sampai dia cuci kaki ibunya. Dia bertobat. Ada YouTube-nya itu, cuma saya tidak perlu promosi. Iya, hidupnya sekarang diberkati luar biasa. Tapi dia melakukan kasih. Sering melakukan sumbangan di mana-mana. Karena firman Tuhan itu aktif di dalam hidupnya. Kasihlah menutupi banyak dosamu. Beda dengan orang Kristen yang menebus dosa adalah Yesus Kristus. Ditambah lagi dengan kasih. Double porsi kita. Itu saudara. Makanya kalau kita bilang, oh kenapa orang sebelah itu hidupnya enak. Tetapi keselamatan tidak ada. Karena satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi di dalam kehidupan dosanya tertutupi. Dia menikmati di dalam dunia itu hidup dengan kasih. Jadi wajar Tuhan berkati dan percaya dia. Karena dia bisa berbagi dengan orang lain, mengasihi saudara-saudaranya di luar sana. Bayangkan sampai mereka bilang, kalau orang Kristen, Yesus mengajarkan apa? Cucilah. Malah dia mencuci kaki murid-muridnya. Kamu tidak perlu mandi lagi katanya kan. Yang kamu lakukan adalah, aku akan mencuci kaki kalian. Bayangkan saudara kita yang di sebelah itu malah mencuci kaki ibunya. Dari situ saya lihat dia kesaksian perjalanan hidup. Artinya mereka melakukan yang tertulis di Alkitab orang Kristen. Makanya ada kesaksian beberapa orang seberang. Biar saja orang Kristen memiliki, dia pegang begini Alkitab itu. Tetapi saya yang melakukannya. Bayangkan saudara. Kenapa kalau dia mengaku mengikuti Yesus, pasti dia berkelahi, dia mau dibunuh. Jadi dia diam-diam mengaku Yesus. Dia amalkan semua katanya di Alkitab itu, puji Tuhan. Jadi ini saudara, kita jangan kalah dengan saudara kita. Karena saya banyak ngelihat, kenapa? Gembala sidang di sini berbicara setiap dia datang. Kenapa itu yang beda dengan kita, dia lebih taat, lebih baik, lebih ini, kenapa? Karena mereka melakukan hukum kasih. Dan itu banyak saya lihat, saya punya juga staf yang berbeda keyakinan. Beda. Dia lebih aktif 5 kali sehari berdoa. Sementara kita orang Kristen boro-boro. Iya. Jadi itu, hanya berbeda dewanya. Berbeda Tuhannya. Cuma Tuhan kita jauh lebih besar. Jauh lebih berkuasa. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama sebenarnya itu, saudara, perperangan antara dewa-dewa. Antara Tuhan-Tuhan Allah-Allah, karena banyak. Tetapi pemenangnya adalah Tuhan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah Israel, Allah kita juga. Itulah pemenangnya yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu saudara. Next. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-harinya baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya kalaupun itu ada di dalam kehidupan kita, mulai dari sekarang pulang ibadah ini udah kurangi. Mulai pelan-pelan, pelan-pelan tinggalkan. Lihat hari ini tanggal berapa, boleh ditonton lagi YouTube-nya nanti. Kalau ada yang dipulihkan, firman ini aktif dalam kehidupanmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwa firman Tuhan tidak pernah berbohong. Dulu dan sekarang itu selama. Kuasanya dulu dan sekarang tetap ada. Makanya saya bilang, kalau kuasa Tuhan Yesus itu cuma 2000 tahun yang dulu, sekarang tidak aktif, udah kita tinggalin aja. Kenapa? Karena saya mengalami semua apa yang terjadi di Alkitab itu. Bahwa dulu dan sekarang kuasa Tuhan itu sama. Jadi ini saudara. Next. Ia harus